Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 497 Tuan Muda Yu. Satpam itu tercengang. Dia tidak berani membalas dan juga tidak berani menghentikannya. Setelah melihat mobil yang dikendarainya, dan ditambah dengan auranya, dia memang tidak terlihat seperti orang biasa, tetapi siapa itu Tuan Muda Yu, mereka benar-benar tidak tahu. Tuan Muda Yu mendengus dengan remeh. Dia berjalan ke dalam, kemudian berdiri di belakang, menyalakan rokok dan melihat Sebastian He berbicara. Meskipun beberapa satpam ingin maju dan menghentikannya, tetapi setelah kejadian dipukuli tadi, mereka juga tidak berani bertanya. Mereka semua bertanya, siapa Tuan Muda Yu itu? Mereka tidak pernah mendengar ada yang bermarga Yu di kota Donghai. Tiba-tiba, seseorang berkata, aku tahu, itu adalah keluarga Yu dari kota Beijing. Semua orang pun tercengang. Keluarga Yu dari kota Beijing. Benar, aku pernah tinggal di kota Beijing untuk jangka waktu tertentu, dan keluarga Yu adalah salah satu keluarga besar di Beijing yang sangat berkuasa. Semua orang langsung berkeringat dingin. Itu juga keluarga yang besar, kota Donghai hanya kota lapis kedua, sedangkan kota Beijing adalah ibu kota. Keluarga dari dua kota itu sama sekali tidak bisa dibandingkan. Cukup keluarga Yu saja sudah sangat kuat. Ketika Tuan Muda Yu hampir selesai merokok, Viviana Chao berlari menghampirinya dari depan. Dua buah daging di dadanya melompat-lompat dan terlihat sangat mencolok. Tuan Muda Yu, kenapa kamu baru datang? Viviana Chao melompat ke pelukan Tuan Muda Yu dengan genit. Tuan Muda Yu, saat kamu tidak datang, aku tadi ditindas oleh orang lain. Tuan Muda Yu tersenyum dan berkata, oh, siapa yang berani menindas kesayangan kecilku? Viviana Chao melirik Melissa Zhu yang ada di depannya dan berkata, itu salah satu teman sekelas kuliahku, dia selalu pura-pura diam saat di sekolah, aku paling tidak menyukainya. Bukankah dia hanya memiliki tubuh yang bagus, dia juga tidak pernah berpacaran saat kuliah, apa hebatnya dia? Berani-beraninya menindasku. Kata-kata Viviana Chao mengandung makna lainnya, dan itu bukanlah kata-kata yang sembarangan dikatakan olehnya. Setelah dia selesai berbicara, minat Tuan Muda Yu memang sedikit meningkat. Oh, kamu saja sudah memiliki tubuh yang bagus, sepertinya dia lebih bagus lagi darimu. Viviana Chao cemberut dan berkata, meskipun aku tidak ingin mengakuinya, tetapi dia memang lebih cantik dariku. Tuan Muda Yu menyipitkan matanya, dan dia pun menjadi tertarik. Kamu bilang dia tidak pernah berpacaran, apa kamu yakin? Tentu saja, dia sudah kuliah selama 4 tahun dan tidak tahu apa-apa tentang itu. Tuan Muda Yu menjilati bibirnya dan menjadi lebih tertarik. Aku akan mencarinya untuk berkenalan nanti. Viviana Chao sangat pintar. Tuan Muda Yu adalah orang besar. Meskipun dia memiliki latar belakang keluarga yang baik, tetapi dia hanyalah sebuah mainan di mata Tuan Muda Yu. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 498 berada dalam bahaya. Yang disebut dengan ketika orang mengakui kesalahannya, kamu tidak tega untuk memukulnya, meskipun Melissa Zhu tidak menyukai orang ini, tetapi dia tetap dengan sabar memperkenalkannya. Viviana Chao tersenyum dan berkata, hebat sekali, mereka semua adalah pengusaha besar, Melissa, temani aku ke toilet untuk merias wajahku, ya. Baiklah. Melissa Zhu tidak menolaknya, karena bagaimanapun juga dia adalah teman sekelas kuliahnya, dan itu juga tidak terlalu baik jika dia menolaknya. Viviana Chao menggandeng lengan Melissa Zhu dan berjalan masuk ke toilet. Melissa, apa kamu tidak mau masuk ke toilet?
Aku masuk saja. Karena memang sudah datang, Melissa Zhu pun berjalan dan masuk ke bilik toilet. Viviana Chao menunjukkan senyum bengis di wajahnya dan berkata, "Baiklah, aku akan memakai lipstik di sini dan menunggumu." Setelah mengatakan itu, Viviana Chao langsung berbalik dan keluar. Setelah sampai di pintu masuk, dia pun berbisik, "Tuan Muda Yu, sudah boleh masuk." Dengan senyuman di wajahnya, Tuan Muda Yu berjalan masuk ke toilet wanita. Viviana Chao mengeluarkan kondom dan diam-diam menyerahkannya. "Tuan Muda Yu, apa kamu butuh ini?" Viviana Chao juga bukan wanita baik-baik, dia selalu membawa barang seperti itu bersamanya. Tuan Muda Yu tersenyum sinis dan berkata, "Tidak perlu." Viviana Chao tersenyum karena tahu bahwa Tuan Muda Yu tidak akan menggunakan itu. Dia tidak akan menggunakan barang macam itu untuk menghancurkan gadis baik-baik. Dengan seringai di wajahnya, Viviana Chao berjaga di pintu masuk toilet wanita dengan memegang tanda yang sedang dibersihkan, yang berdiri di lantai. Tuan Muda Yu masuk ke toilet dan mendengar suara siraman air dari bilik. Setelah merapikan pakaiannya, Melissa Zhu keluar dari bilik. Saat ingin merias wajahnya, dia tiba-tiba melihat Tuan Muda Yu dan langsung mengerutkan keningnya. "Apa yang kamu lakukan? Ini adalah toilet wanita." Mata Tuan Muda Yu langsung terbelalak. Sebelumnya, dia telah melihat wajah Melissa Zhu dari samping dan merasa dia sangat cantik, tetapi sekarang setelah melihat dari depan, wajahnya bahkan lebih menakjubkan. Benar-benar cantik. Identitas apa yang dimiliki oleh Tuan Muda Yu? Dia sudah pernah bermain dengan berbagai macam wanita, berkualitas, yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan bintang di industri hiburan pun telah banyak dimainkan olehnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang sangat berkualitas, seperti Melissa Zhu. Selain itu, Viviana Chao juga berkata bahwa Melissa Zhu ini tidak pernah berpacaran. Itu membuatnya menjadi lebih berkualitas. "Hehe, kamu Melissa Zhu kan? Ternyata memang cantik." Ketika mengatakan itu, Tuan Muda Yu melepaskan jasnya dan meletakkannya di wastafel. Kemudian, dia perlahan melepas dasinya dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Ekspresi Melissa Zhu berubah drastis. "Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Tolong." Tuan Muda Yu tersenyum dengan tipis dan berkata, "Siapa aku? Aku akan memberitahumu ketika kita saling berjumpa nantinya." Teriaklah, teriaklah sekuatnya. "Aku paling suka kenikmatan menaklukkan mangsa." Melissa Zhu berteriak beberapa kali dan menyadari bahwa itu tidak ada gunanya. Ini adalah hotel kelas atas, bahkan kedap suara toiletnya pun sangat bagus. Ditambah dengan Viviana Chao yang berjaga di luar, tidak akan ada yang bisa mendengar suaranya. Wajah Melissa Zhu langsung menjadi pucat. Dia segera memindahkan tangannya ke belakang dan menekan jam tangannya 3 kali. Untungnya, jam tangan yang diberikan Thomas Kin selalu dibawa bersamanya. Semoga jam tangan ini bisa berguna saat ini. "Siapa sebenarnya kamu? Jelaskan dulu identitasmu, mungkin saja kita bisa membicarakannya, dan siapa tahu saja aku bisa bekerja sama denganmu." Melissa Zhu tahu bahwa Thomas Kin ada di luar, jadi dia sengaja menunda waktu. Tuan Muda Yu tersenyum dengan sinis dan berkata, "Tidak perlu, melawan saja, aku tidak suka yang terlalu penurut." Namun, Tuan Muda Yu sama sekali tidak masuk ke jebakannya, dan strategi penundaan waktu Melissa Zhu sama sekali tidak berhasil. Tuan Muda Yu sudah melepaskan celananya. Dia akan menghadiri pesta nanti, itu akan menyulitkannya jika celananya sobek saat sedang bergairah. Bersambung.